Nah itulah bicara tentang surah Ali Imran. Adapun pokok-pokok daripada inti isi surah Ali Imran banyak sekali, cuma diantaranya dalam soal keimanan. Ya, dalam soal keimanan, di situ diterangkan dalil-dalil dan alasan-alasan untuk membantah ahli kitab, orang-orang Yahudi, ya, tentang dasar ketauhidan yang dipudarkannya. Tauhid itu dipudarkan gara-gara tentang bagaimana status Nabi Isa itu. Ini dalil-dalil itu dikemukakan supaya tauhid ini tetap bersih. Ini isinya yang pertama di antara yang penting itu, supaya orang bagaimana orang tidak boleh ingkar kepada kerasulan dan kenabian Nabi Isa, tidak boleh. Nabi Rasul, tapi dudukkanlah dia sebagai Nabi, sebagai Rasul. Kesuciannya tetap dijaga. Jangan sampai dikurangi, tapi juga jangan dilebihkan. Itu ini diterangkan di sini. Ya. Selanjutnya berisi hukum tentang asas musyawarah. Ya. Hukum macam-macam, di antaranya hukum apa lagi? Hukum riba. Hukum apa? Hukum riba. Dan masih banyak lagi diterangkan. Besok kita bisa mempelajarinya. Apalagi kisah-kisah, bagaimana kisah keluarga Imran, bagaimana kisah perang Badar, bagaimana kisah perang Uhud, dan pelajaran-pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah-kisah tersebut. Ya, hikmahnya apa yang dapat kita jadikan pelajaran, dijadikan ibrah dari kisah-kisah tersebut tadi. Juga isinya yang lain-lain, masih banyak lagi yang lain-lain. Tentang apa? Tentang bagaimana ayat yang muhkamat, ayat yang jelas sudah, ya? Dan bagaimana ayat yang mutasyabihat, ayat yang samar, firman Allah yang dipandang samar, itu diterangkan. Dan bagaimana sikap kita pada ayat mutasyabihat, supaya kita yakin rela bahwa itu datangnya dari Allah, dan yang diterima dengan penuh keimanan tanpa ragu. Jangan terlalu banyak ditakwili yang menyesatkan. Isinya demikian. Juga istilahnya adalah sifat-sifat Allah, ya, juga sifat-sifat orang yang bertakwa. Sebab sifat-sifat Allah ini juga menunjukkan sifat-sifat, ya, yang menurunkan kudrat iradatnya, kasih sayangnya kepada manusia. Maka orang yang bertakwa, ia berupaya untuk jangan sampai bertepuk sebelah tangan dengan sifat-sifat Allah yang baik itu. Baiklah, dan selanjutnya masih banyak lagi bagaimana akibat daripada kalau orang beriman bergaul dengan orang yang tidak beriman, lalu ia tidak dapat membatasi dirinya, ya, sehingga ia terlalu terpengaruh oleh orang-orang yang tidak beriman. Ini bagaimana akibatnya nanti yang akan terjadi. Hendaknya berhati-hati. Apakah berteman itu sebagai teman, sahabat sebagai sahabat, atau berteman sebagai suami atau istri? Itu akibatnya bagaimana? Artinya suami istri bisa saja kan, lalu ya toh suaminya beriman, istrinya tidak beriman, kan begitu? Itu diterangkan bagaimana akibatnya.
Di sini hanya sindirannya bagaimana orang bersahabat berteman dengan orang yang tidak beriman. Orang beriman bersahabat dengan orang tidak beriman. Itu bagaimana akibatnya? Diterangkan nanti di dalamnya. Nah, begitulah. Bagaimana ya hikmahnya selalu berzikir, mengingat Allah. Dan bagaimana hikmahnya merenungkan, memikirkan ciptaan-ciptaan Allah ini. Ya? Bagaimana? Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan air. Direnungkan, tidak hanya direnung, bagaimana memanfaatkannya. Itu hikmahnya bagaimana ya? Lalu Allah menerangkan bagaimana itu Ka'bah sebagai rumah ibadah yang paling tua, yang menurut sejarah didirikan oleh Nabi Ibrahim. Tapi ada sejarah yang mengatakan sejak Nabi Adam sudah dibuat. Dan begitulah bagaimana itu nanti semua akan kita dengarkan selama kita berupaya memahami surah Ali Imran. Nah, begitulah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sebagai mukadimah, secara sederhana tentang surah Ali Imran dengan isinya secara singkat. Mari kita lanjutkan untuk membahas ayat yang pertama. Ayat yang pertama Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ini artinya hanya Allah yang mengetahui. Hanya Allah yang mengetahui. Ini merupakan huruf-huruf abjad yang terpotong-potong sebelumnya, huruful muqatta'ah, huruf yang terpotong-potong yang tidak ada sambungannya, yang menimbulkan arti itu tidak ada. Huruf yang terpotong-potong hingga kalau disambung antara alif, lam, dan mim tidak menimbulkan makna apa-apa. Memang ahli tafsir banyak yang berpendapat, ya, ada yang memaknakan alif ini, lam ini, ya, mim ini, ya dulu sudah pernah saya terangkan. Terus ditakwili, alif itu Allah, ya, lam itu Jibril, mim itu Muhammad. Lalu maknanya apa? Bahwa Quran itu datangnya dari Allah lewat Jibril diberikan pada Muhammad, ya. Bahwa Quran dari Allah itu betul. Bahwa lewat Jibril diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun betul. Tidak salah kalau kebenaran tentang Quran dari Allah lewat Jibril sampai Muhammad. Tapi apakah ya itu maknanya alif lam mim? Lah ini mana? Bahwa Nabi sendiri tidak menerangkan. Kalau Nabi menganggap perlu, tentunya hanya kita terima saja. Ini dari Allah. Ada yang menerangkan alif lam itu merupakan huruf-huruf abjadiyah, hijaiyah, dalam arti huruf Arab, untuk menunjukkan kepada manusia bahwa betul-betul Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Memang Quran diturunkan dengan bahasa Arab, tidak keliru. Tapi apakah alif lam mim maknanya ke sana? Lain, kan gitu. Nah inilah. Tapi sebaiknya kita terima saja itu dari Allah. Bahwa itu ada maksudnya, itu pasti. Tidak sepi dari maksud dan tujuan. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada ayat yang kedua, di mana Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya Allah la ilaha illa huwa, gitu kan? Dan tidak ada zat yang diibadati
kecuali hanya Dia Al-Hayyu yang hidup kekal, Al-Qayyum yang senantiasa tegak berdiri, gitu kan? Nah, inilah maknanya kira-kira begitu ayat yang kedua. Kalau kita lihat ya, Allah itu ini diawali dengan isim, dengan kata benda ya. Maka ini namanya jumlah ismiyah. Allahu berarti ini mubtada, pokok kalimatnya. Ya. La ilaha illa huwa itu merupakan khobarnya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, Allah awalnya sudah menunjukkan tentang Allah. Dulu ketika menerangkan ayat kursi, ini sudah ada. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi mestinya tinggal melihat keterangan pada waktu menerangkan ayat kursi, awal ayat kursi begitu. Yang jelas di sini Allah mengawalkan dengan Ismul A'zam, nama kebesarannya, yaitu Allah. Menerangkan nilai Allah. Dengan Allah Ismul A'zam itu cirinya apa? Cirinya bahwa Allah itu Khaliqul Alamin, Rabbul Alamin, dan Maliku Yaumiddin. Artinya Khaliqul Alamin, Allah yang menciptakan seluruh alam. Maka wajib atas manusia menjadikan Allah sebagai sumber wibawa. Udah ulang kali diterangkan. Allah itu juga Rabbul Alamin, yang mengatur, memelihara seluruh makhluknya, termasuk manusia di bumi ini, di jagat raya ini, termasuk mematikannya dan nantilah membalasinya, yaitu Maliku Yaumiddin, penguasa tunggal pada waktu hari pembalasan. Jadi kalau kita dengar kata Allah, nggak ada lain pikiran orang beriman. Dia Khalik, Dia Rabb, dan Dia Maliku Yaumiddin. Ini harus begitu. Maka dengan ini berarti orang yang beriman selalu ada keterikatannya dengan Allah. Yang menciptakan Allah sebagai pencipta, kita terikat sebagai ciptaannya, sebagai makhluk. Allah Rabb yang mengatur, kita terikat, terlibat dengan apa? Dengan sebagai pihak yang diatur. Kalau besok kita mati pun tidak lepas kaitannya dengan Allah, kita yang akan dibalasi. Nah ini. Jadi dengan mengawalkan Allah, memberitahu, manusia, kamu makhluk, gitu kan? Kamu terikat pada penciptanya. Kata Allah begitu. Aku yang menciptakan, aku yang ngatur kamu, ngatur rezekimu, ngatur napasmu. Oh, sama-sama punya paru-paru, cuma itu aja angkat napasnya nggak sama kok. Ya kan gitu kan? Ya ngatur Allah kan. Ada yang paru-parunya kecil, ada yang besar, kan nggak sama itu. Nah, diatur Allah kan. Baiklah ibu, bapak, saudara-saudara yang berbahagia, merasa selalu terikat kepada Dia. Ada keterikatan kita, keterkaitannya selalu ada. Dan Allah di pihak yang dominan, di pihak yang kuat, yang kuasa. Sedang kita tidak. Dalam keterikatan ini yang dominan Allah. Kalau kita sudah tahu bahwa Allah itu adalah Khalik, Allah itu Rabb, Allah itu Maliku Yaumiddin, Allah begitu sudah mengerti, maka timbullah satu keyakinan untuk bisa dijadikan satu ikrar, la ilaha illahu. Maka tidak ada la ilaha, la ma'budah. Lamnya lam nafiyun, artinya lam bermakna mentiadakan. Ya, nah namanya apa? Nafiyul lil jinsi.
menafikan segala jenis, meniadakan sama sekali apa? Meniadakan sama sekali apa yang ditiadakan, yaitu isim la. Isim lanya apa? Ilaha. Jadi la ilaha sama sekali tidak ada ilaha arti ma'budah. Tidak ada sama sekali zat yang wajib diibadati. La ilaha ini termasuk isim yang dinafikan oleh la. Gitu kan? Tidak ada sama sekali itu zat yang diibadati. Ilah lah ini, ilahnya adalah istisna, kecuali lah. Lalu apa? Huwanya wa dhamir akhirnya ilallah, kepada Allah, kecuali dia Allah. Huwanya inilah adalah apa? Mustasna, yaitu apa? Yang dikecualikan. Jadi ma'bud yang lain, yang diibadati yang lain itu ditolak, dinafikan la ilaha, kecuali ini satu ini, ilallah. Jadi antara ilaha dengan Allah lain. Kalau ilaha yang ditolak, yang dinafikan, kalau Allah yang diterima. Jadi kalau ada orang yang menafsiri ini sama, keliru, tidak sama kok. Yang satu ditolak, yang satu diterima. Maka dimaknakan tidak ada ma'bud, zat yang wajib diibadati, ini nakirah, artinya luas. Zat yang diibadati apapun itu tidak ada deh. Apa kayu, apa batu, apa orang, apa guru, gitu kan, tidak ada yang begitu tuh. Illallah, kecuali hanya itu saja al-ma'bud itu, pakai ma'rifah, pakai alif lam. Hanya itu ilah. Huwanya siapa? Huwanya Allah. Allah itu yang bagaimana? Allah yang menciptakan, yang mengatur, yang bakal membalasi. Itu yang wajib kamu jadikan ibadah. Yang lain-lain tidak. Gitu loh ya. Orang kok nyembah batu, ya patut. Menciptakan tidak, memelihara tidak. Ya, malah kalau rumahnya kebakaran dia yang saya gendong, gitu kan? Bukan batu itu gendong saya, menyelamatkan saya, malah saya yang menyelamatkan itu kok. Masa begitu disembah, gitu kan? Kalau itu maknanya ke sana, Mas. Jadi jangan dimaknakan sama. Artinya ilaha dengan Allah disamakan itu nggak benar. Logikanya nggak masuk itu. Lalu menjadi ya sekedar istilah, kadang-kadang suka diributkan sekarang ya. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan, kan jadi sama ya. Kecuali tidak ada Tuhan kecuali hanya Tuhan itu sendiri, hanya Tuhan itu satu saja, yang lain nggak ada. Itu masih benar kalau terjemahnya begitu. Tapi yang satu adalah dinafikan, ditiadakan, yang satu diterima. Begitulah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati ya. Karena itu Allah inilah malah diberi lagi sifatnya untuk menguatkan apa? Al-Hayyu, Al-Qayyum. Ini sifat dari mausufnya apa? Huwa, dia. Na'at, dari man'utnya huwa. Al-Hayyu yang hidup kekal. Siapa yang hidup kekal? Sifatnya itu huwanya siapa? Allah. Allah hidupnya kekal. Maka itu yang diibadati. Masa yang tidak kekal mau diibadati? Ya. Kalau ada yang tidak kekal kalau mau diibadati, pasti akan mereka-reka supaya yang tidak kekal seolah-olah kekal. Nanti kan gitu. Ya kan? Pasti begitu. Maka cari-cari jalan supaya yang tidak kekal ini bagaimana supaya dipandang kekal. Terus cari-cari cerita, ngarang. Sebenarnya ngarang kok itu, ngarang cerita nanti jadinya gitu dia. Nah inilah ibu-ibu, bapak-bapak, sudah-sudah yang saya hormati. Allah itu yang Al-Hayyu, yang hidupnya kekal. Beliau hidup sendiri dan menghidupkan, lalu menghidupi. Dulu begitu bukan?
Allah itu hidupnya hidup sendiri, tidak punya sebab dari siapapun, bahkan menghidupkan. Menghidupkan siapa? Makhluknya. Makhluk yang sudah dihidupkan ini dihidupi. Kita dulu mati kan, lalu dihidupkan, dihidupi. Terus apa? Dimatikan. Lalu siapa yang kekal hidupnya? Hanya dia. Lalu setelah dimatikan kita dihidupkan lagi nanti. Siapa? Hanya Allah yang bisa begitu. Kan ada kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Surat Al-Baqarah ayat 28. Mengapa kamu kufur kepada Allah padahal kamu dahulunya mati? Alam arwah kan? Nah, kamu dulunya mati. Artinya mati ruh pisah dengan jasmani. Fa'ahyakum. Kemudian Allah menghidupkan kamu jadi hidup di dunia mulai dari rahim ibu. Nah, siapa yang menghidupkan Allah setelah di dunia dihidupi? Tsumma yumitukum. Kemudian Allah yang mematikan kamu. Tsumma yuhyikum. Kemudian dia Allah menghidupkan kamu. Dimatikan masuk alam kubur, dihidupkan lagi di alam alam mahsyar. Ada apa? Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Yang bisa berbuat begini siapa? Allah. Begitu Al-Qayyum. Allah bertindak begini berdiri sendiri, nggak butuh asisten. Ya. Allah sedang tugas luar caretaker. Itu nggak ada itu. Al-Qayyum. Benar tegak sendiri, nggak membutuhkan asisten, nggak membutuhkan apa, nggak membutuhkan tetangga, ya, nggak membutuhkan keturunan juga nggak, hidupnya kekal kok. Nah, yang membutuhkan keturunan kan yang tidak kekal kayak kita ini yang bakal mati butuh keturunan. Barangkali namanya masih disebut-sebut, kan gitu kan? Iya, kan namanya Muhammad Daud bin Syahriar, kan masih disebut-sebut karena masih ada anak, kan gitu. Upama, kan gitu. Lumayan, masih kan gitu. Karena kita tidak kekal, lalu butuh yang melanjutkan. Nah, itulah. Allah di sini Al-Hayyu sifatnya hidup, menghidupkan, menghidupi, mematikan dan terus akan mengembalikan sampai hari kiamat. Mengapa begitu? Yang demikian ini dilakukan tidak membutuhkan pertolongan dari yang lain. Al-Qayyum. Arsitek yang begitu jago juga butuh kuli kok. Itu butuh supervisor ya toh, butuh tenaga STM ya toh. Butuh tenaga ini tuh hebat. Butuh orang lain, orang yang kaya seperti aku yang butuh orang miskin yang bisa kerja pada dia, butuh gaji dari dia, ya. Allah nggak membutuhkan apa-apa dan tidak pernah keliru. Loh, kalau keliru bagaimana? Kemarin saya terangkan, coba orang yang tidur ini kan rohnya diambil Allah. Ketika dilepaskan, ya pas loh masuknya. Coba kalau ruhnya Pak Sarjar kok masuknya ke badannya Pak Sofyan, loh, kok ya jajan sih bubur loh ini. Ruhnya Pak Sofyan masuk ke badannya Pak Sarjar, ya Bu Sarjar bingung loh. Wah, itu kok suaranya suara Pak Sofyan loh ya. Untuk melakukan ini Allah tidak membutuhkan pembantu, asisten, abdi, dan tepat terus. Ya, ini contoh yang gampang di ya. Nah, ya bingung kan loh, suaranya kok beda. Nah kan begitu kan. Nah, kita tutup bersama-sama dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.